Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan Penulis Gunung ID, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas bagaimana cara membuat bab dalam sebuah novel. Nah, jika teman-teman sudah menulis sebuah novel, kemudian berencana untuk melakukan penjilidan atau menyusun babnya, apa saja yang harus dipertimbangkan, apa saja yang harus dilakukan untuk menyusun bab supaya mendapatkan hasil yang baik dan maksimal, saya akan mengajak Anda untuk membahasnya dalam video berikut ini. Berbeda dengan cerpen yang bisa Anda habiskan dalam satu kali duduk, novel akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diselesaikan. Jumlah yang panjang harus dipecah-pecah dalam beberapa bagian yang lebih kecil supaya lebih mudah untuk dituliskan, sekaligus juga lebih mudah untuk diikuti oleh pembaca. Nah, membagi bagian-bagian dalam novel inilah yang disebut sebagai bab atau chapter. Nah, menariknya teman-teman semua, kita tidak bisa membagi bab-bab dalam novel itu seperti kita membagi bagian-bagian dalam buku fiksi, dalam buku non-fiksi maksudnya. Dalam buku non-fiksi atau dalam buku-buku ilmiah, kita bisa membagi satu bab itu berdasarkan pokok bahasannya atau sub-sub babnya sendiri. Tapi kalau dalam penulisan fiksi, pertimbangannya tidak demikian. Nah, pertimbangan apa yang harus kita lakukan? Apa saja yang harus kita gunakan sebagai ukuran untuk menetapkan bahwa bab ini berganti pada situasi ini dan situasi lainnya? Kita akan melihatnya dalam 8 tips membuat bab dalam sebuah novel. Tips yang pertama untuk membuat bab sebuah novel adalah dengan mengawalinya dengan aksi yang aktif. Nah, ada aktivitas yang aktif dalam bab pertama yang bisa Anda demonstrasikan kepada pembaca. Gerakan ini dapat dilakukan oleh tokoh cerita mana saja yang Anda pilih sebagai pembuka novel. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman sudah pernah melihat berbagai tips bagaimana membuat bab pertama dalam novel. Nah, ini sekaligus juga menjadi solusi untuk itu, untuk tips bagaimana membuka sebuah bab sebuah novel. Cara terbaik adalah dengan mengawali bab pertama ya Anda itu dengan sebuah aksi yang aktif. Jadi maksudnya adalah ambil sebuah bab yang menunjukkan ada gerakan yang aktif dari tokoh protagonis, tokoh antagonis, atau tokoh tritagonis dan lain sebagainya. Apapun sebutan Anda untuk itu, tapi pastikan pada bab pertamanya Anda menggambarkan situasi yang aktif, ada gerakan yang aktif. Ini akan jauh lebih menarik dibandingkan Anda misalnya menunjukkan gerakan bab pertama seorang tokoh yang sedang termenung, memikirkan masa lalu atau sedang tidur atau lain sebagainya. Secara psikologis, pembaca akan lebih tertarik ketika diawali di bab pertama dengan gerakan yang aktif. Anda bisa membuatnya berlari, berbicara, misalnya berjalan atau lain sebagainya, ataupun berkuda, berkendara, naik mobil dan lain sebagainya. Tapi pastikan bahwa bab pertama Anda ketika menulis sebuah novel dan menyusun babnya adalah dengan meletakkan gerakan yang aktif pada bab pertama. Itu tips yang pertama. Lalu tips yang kedua untuk membuat bab dalam sebuah novel adalah dengan mengakhiri setiap bab dengan informasi yang berhubungan. Ini biasanya beberapa penulis menggunakan cliffhanger ataupun ending yang menggantung pada setiap ujung bab supaya pembaca lebih tertarik untuk meneruskan ke bab berikutnya. Ini adalah cara yang menarik dan sudah terbukti memang efektif. Yang pasti adalah antara bab dalam sebuah novel harus memiliki ikatan yang kuat, laksana sebuah rantai yang saling berhubungan. Ada sebuah korelasi yang disambung menyambung, sehingga ketika pembaca telah mencapai akhir dari sebuah bab, ia seolah diajak kembali untuk masuk ke bab berikutnya. Jadi ketika Anda membuat bab, menyambung bab, dan di akhir bab itu Anda bisa memberikan informasi baru, keterangan baru, hal-hal yang baru sehingga pembaca akan langsung tertarik untuk masuk kepada bab selanjutnya. Ini adalah cara yang klasik tapi
tetap terbukti sangat efektif untuk membuat pembaca tetap terikat kepada novel yang Anda tuliskan. Kemudian tips yang ketiga adalah dengan memberikan tujuan spesifik setiap bab. Jadi tetapkan poin penting apa yang ingin Anda sampaikan kepada pembaca dalam bab tersebut. Jika poin penting ini sudah Anda temukan, sekarang tingkatkan kreativitasnya dengan mengajukan pertanyaan lanjutan seperti apa yang bisa membuat bab tersebut lebih menarik? Apa yang bisa Anda tambahkan sehingga pembaca lebih terikat di dalam bab tersebut. Nah, setiap bab teman-teman semua harus memiliki tujuan yang spesifik. Jangan sampai teman-teman menghamburkan kata per kata dalam sebuah bab untuk tujuan yang tidak jelas. Jadi misalnya bab pertama itu gerakan untuk memperkenalkan tokoh protagonis, bab kedua memperkenalkan konflik, bab ketiga konflik lanjutan, subkonflik dan lain sebagainya. Intinya adalah gunakan tujuan yang spesifik. Tetapkan tujuan yang spesifik ketika menyusun sebuah bab dalam novel. Dengan setelah Anda mendapatkan tujuan, misalnya pada bab pertama adalah memperkenalkan protagonis, sekarang lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Apa yang membuat perkenalan protagonis itu lebih menarik? Apa yang membuat dia terlihat lebih kreatif, lebih menarik, dan lebih mengikat kepada pembaca? Jadi intinya adalah berikan tujuan yang spesifik dalam penulisan setiap bab. Lalu tips yang keempat untuk membuat bab yang baik dalam novel adalah dengan menggunakan judul bab yang dapat membantu Anda untuk lebih fokus. Maksudnya gimana? Judul bab tidak hanya dapat menggambarkan dari mana semua cerita di dalamnya berasal, namun juga kemana cerita tersebut akan menuju. Ini sebenarnya bagaimana Anda sebagai penulis, dilihat Anda sendiri sebagai penulis, mampu menggunakan judul sebuah bab untuk membantu fokus Anda dalam bercerita. Anda cukup menggunakan satu kata saja di bab, bahkan satu huruf saja sebagai judul babnya. Tapi pastikan titel yang Anda gunakan sebagai judul dari bab tersebut mampu membantu fokus Anda ketika menulis dan menyusun ceritanya. Ini akan jauh lebih mudah dilakukan karena ini sudah semacam seperti rangkaian yang sudah Anda buat di kerangka dasar pada penyusunan novel. Nah, ketika kemudian masuk pada bab per bab, Anda dapat memetakan peristiwa-peristiwa yang sudah ada dalam kerangka tersebut dalam sebuah judul bab. Nah, judul bab itu bisa satu kata, dua kata, bahkan satu huruf sekali lagi. Yang pasti, gunakan judul bab tersebut sebagai cara Anda untuk mampu lebih berfokus dalam proses penulisan ceritanya. Kemudian tips kelima adalah dengan memvariasikan panjang bab. Gunakan perencanaan bab novel yang bervariasi untuk memberikan tensi yang berbeda bagi pembaca, baik panjang babnya sendiri maupun tensi plot cerita yang dihadirkan. Nah, ini saya kadang lebih berfokus kepada panjangnya sendiri. Ketika pada bab pertama Anda misalnya menggunakan bab yang panjang yang bentuknya penggambaran cerita yang komplit, di bab kedua selingi dengan bab yang lebih pendek berisi adegan yang lebih hidup, ataupun sebaliknya. Di bab pertama Anda menggunakan gerakan yang aktif tadi, kemudian di bab pertama Anda selingi dengan dramatis, dengan gambaran dramatis, narasi dramatis untuk menggambarkan sesuatu yang mungkin tidak bisa digambarkan melalui gerakan-gerakan yang sudah disampaikan tokoh dalam movingnya yang aktif itu. Jadi yang pastikan tensi ceritanya juga bisa Anda variasikan di sini. Panjang babnya pun bisa Anda variasikan di sini. Panjangnya misalnya di bab pertama Anda menggunakan sampai 5.000 kata, di bab kedua Anda cukup menggunakan sekitar 2.000 kata, atau sebaliknya. Tensinya pun bisa Anda variasikan demikian. Di bab pertama tensinya tinggi karena itu adalah sebuah gerakan aktif, di bab kedua dapat lebih melandai sedikit karena itu sudah lebih kepada narasi dramatisnya sendiri. Jadi ingat, langkah yang kelima dalam menyusun sebuah bab, tipsnya adalah
memvariasikan panjang bab sekaligus juga tensi ceritanya. Tips yang keenam dari penulis Gunung ID untuk membuat bab yang menarik dalam sebuah novel adalah dengan menunjukkan sudut pandang yang berbeda. Nah, ini bukan artinya ketika Anda di bab pertama menggunakan sudut pandang orang pertama, kemudian di bab selanjutnya menggunakan sudut pandang orang kedua, ataupun misalnya sudut pandang orang ketiga diganti menjadi sudut pandang orang ketiga serba tahu dan lain sebagainya. Bukan itu yang maksudnya. Maksudnya adalah pergantian bab dapat memberi Anda ruang untuk memberikan sudut pandang yang berbeda dalam bercerita, sehingga pembaca akan mendapatkan gambaran situasi yang lebih lengkap dan komprehensif. Maksudnya begini, ketika misalnya di bab kelima Anda bercerita tentang seseorang yang rumahnya kecurian, rumahnya dirampok, atau rumahnya apa. Nah, di bab ini di peristiwa pencurian atau perampokannya sendiri, Anda bercerita menurut kacamata orang yang menjadi korban. Jadi bagaimana Anda bercerita misalnya betapa dia merasa kehilangan, betapa barang yang hilang itu adalah barang yang sangat berharga, atau bagaimanapun itu, betapa sakitnya dirampok dan lain sebagainya, korban luka dan lain sebagainya, penderitaan yang dia rasakan. Nah, di bab selanjutnya teman-teman semua, Anda dapat mengganti sudut pandangnya dari sudut pandang perampoknya sendiri, dari sudut pandang pencurinya sendiri. Anda dapat masuk ke dalam karakternya, kemudian bercerita kepada pembaca mengapa alasan dia melakukan perampokan ini, mengapa dia melakukannya, apa yang mendorongnya, apakah anaknya sakit, apakah istrinya apa, segala macam. Yang pasti gunakan sudut pandang yang berbeda untuk membuat gambaran peristiwa yang lebih lengkap dan komprehensif kepada pembaca. Ini akan jauh lebih menarik teman-teman, karena pembaca nanti tidak hanya melihat dari sudut pandang satu tokoh saja ketika mencerna sebuah cerita, namun mereka akan mendapatkan gambaran yang lebih komplit bahwa ada juga sudut pandang dari tokoh yang lainnya yang dalam cerita sendiri berlawanan. Ini akan sangat menarik untuk diterapkan. Jadi pastikan Anda juga melakukan tips yang keenam ketika membuat bab dalam sebuah novel, yakni dengan menunjukkan sudut pandang yang berbeda kepada pembaca. Lalu apa yang menjadi tips ketujuh ketika membuat bab sebuah novel? Nah, tip yang ketujuh adalah dengan menyeimbangkan masing-masing bab. Dikenal dalam dunia penulisan novel biasanya ada dua jenis narasi dalam setiap penulisan bab. Yang pertama adalah narasi adegan. Ini yang biasanya berbentuk gerakan, pengejaran, berdialog, berbicara dalam itu disebut narasi adegan. Kemudian ada juga narasi dramatis. Nah, narasi dramatis ini lebih banyak terjadi peristiwa di belakang panggung, dalam tanda kutip, artinya pembaca jika tidak dikasih tahu tentang itu, mereka tidak bisa menerkanya sama sekali. Ada berbagai peristiwa yang tidak bisa disampaikan sendiri oleh karakter cerita atau tokoh-tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh tritagonis dan lain sebagainya, tidak bisa dijelaskan oleh mereka, namun harus dijelaskan melalui narasi-narasi deskriptif, narasi-narasi dramatis yang harus disampaikan oleh penulis langsung kepada pembaca, bukan melalui tokoh atau karakter. Nah, untuk membuat novel Anda menjadi lebih baik, dua jenis narasi ini Anda harus seimbangkan. Jadi ketika bab pertama misalnya Anda menggunakan narasi berbentuk adegan, di mana itu terjadi gerakan yang aktif, terjadi pengejaran, terjadi perkelahian, terjadi pertarungan, terjadi perampokan dan lain sebagainya, maka di bab selanjutnya seimbangkan pula itu dengan membuat narasi yang dramatis, narasi yang di belakang panggung, narasi yang merupakan komunikasi langsung, pemberitahuan yang Anda lakukan kepada pembaca mengenai apa sebenarnya yang terjadi. Tidak hanya berdasarkan apa yang dituturkan oleh karakter atau tokoh cerita Anda saja. Nah,
tip yang terakhir teman-teman, ketika Anda membuat sebuah bab untuk novel yang Anda tulis adalah dengan memberikan ruang untuk fleksibilitas. Artinya ketika nanti Anda melakukan revisi, melakukan editing, melakukan penulisan ulang, pasti akan terjadi perubahan dalam penulisan yang Anda lakukan. Nah, ketika terjadi perubahan tersebut, biarkan saja, karena ini tentu akan memacu kreativitas Anda. Biarkan tokoh cerita bergerak dengan leluasa dan menentukan plot selanjutnya. Kejutkan diri Anda sendiri dengan beberapa hal yang mungkin saja sama sekali tidak Anda rencanakan sebelumnya. Intinya adalah saya ingin mengatakan di tips yang terakhir ini teman-teman semua, Anda bisa jadi sudah menetapkan outline cerita yang ketat, menetapkan kerangka cerita yang ketat 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan ending. Tapi ketika itu masuk kepada editing teman-teman, ketika itu masuk kepada penulisan ulang, proofreading atau pembacaan, itu bisa saja berubah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, pesannya adalah jangan terlalu kaku berfokus dengan kerangka atau outline-nya itu. Jika editing dan hasilnya membuktikan bahwa cerita Anda lebih fleksibel, lebih ditarik, lebih maju atau lebih mundur, atau menggunakan flashback, atau lebih menggunakan bab tambahan, atau malah dikurangi, it's no problem. Yang pasti adalah beri fleksibilitas untuk membuat cerita Anda lebih enak dibaca, lebih menarik untuk dihabiskan oleh pembaca Anda. Jadi itu tips yang terakhir adalah dengan memberikan fleksibilitas pada novel yang Anda tuliskan. Oke teman-teman semua, itulah tadi 8 tips yang bisa Anda lakukan untuk membuat bab dalam sebuah novel. Anda bisa memutar video ini ulang untuk melihatnya, untuk kembali mempelajari bab per bab, atau Anda juga bisa langsung mengunjungi blog website penulisgunung.id. Di sana Anda juga bisa menemukan berbagai informasi, tips tentang penulisan, dan juga kelas menulis online. Jadi ketika Anda merasa belum memahami dan membutuhkan bimbingan yang lebih cepat untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, saya mengajak Anda untuk belajar di kelas saya, di kelas menulis online Penulis Gunung ID. Semoga tulisan yang Anda hasilkan, novel-novel yang Anda hasilkan memiliki kualitas yang menarik, memiliki jalan cerita yang menarik, sehingga juga akan memberikan minat yang besar bagi pembaca. Itu saja untuk video kita di hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, selamat berkarya, dan salam penulis.